siapa sih Jokowi? Betul. Jokowi itu kan jelas itu tuh PKI. Itu saya bisa buktikan. Entrepreneur tahu tuh. Si Luhut pun tahu. Jokowi ini adalah simbol dari PKI kan. Jadi Luhut itu kan tokoh PKI juga kan. Luhut bin Sarpanjaitan. Iya, dia mengadakan rapat-rapat orang PKI di Hotel Duta gitu. Iya, saat itu kan ada wacana untuk memberikan pengampunan terhadap rehabilitasi kan. Iya, makanya. Ingat saya 85 awal. KKN 1983. 85 awal. 1983. 85 awal. 1983. 85 awal. 85 awal. 1983. 1983. Ngeri-ngeri sedap apa yang menjadi komentar Bapak yang ada di video awal tadi, yang mengatakan bahwa Pak Jokowi dan juga Pak Luhut adalah PKI. Nah, tidak heran jika ada pernyataan Pak Luhut yang mengatakan bahwa sangat sedih. Pak Luhut merasa sedih saat ini bahwa rakyat Indonesia melupakan jasa-jasa Pak Jokowi. Nah, entah jasa apa yang dimaksud oleh Pak Luhut. Dan kita sebagai rakyat Indonesia yang bisa menilai apa yang menjadi kinerjanya Pak Mulyono atau Pak Jokowi selama ini, jasa-jasanya tidak lain adalah ngibulin rakyat dan juga melakukan utang yang sangat besar untuk negeri ini. Mungkin itu maksudnya. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita simak dulu bagaimana komentar para netizen terkait dengan apa yang menjadi pernyataan Pak Luhut ini, yang merasa sedih karena tidak ada yang mengingat jasa Pak Jokowi. Luhut sedih gegara jasa Jokowi seakan dilupakan. Jadi mohon maaf ini mah, boleh dicek dah. Cek aja jasa Jokowi apa, coba cek dah. Banyakan mana mah bohongnya dia. Aja. Apa itu yang dimaksud dengan jasa Jokowi? Kalau gua mau lihat, di sini ada program yang dinilai sukses di setiap tahun pemerintahan Jokowi. Sekarang kita breakdown daftar berita kebohongan yang dibuat Jokowi dan kerusakan-kerusakan. Yang pertama, 11.000 triliun yang ada di kantong saya. Terus ada juga 50 juta masker COVID yang nggak ada sampai sekarang. Pengangguran digaji. Ini lagi, mobil SMK laku 6.000 unit. Stop hutang luar negeri, faktanya hutangnya makin banyak, bahkan mewariskan kurang lebih 8.000 triliun buat Prabowo. Stop impor pangan, faktanya tetap impor. Persulit investasi asing, sekarang minta-minta sama yang namanya investasi asing. Buktinya apa? IKN aja nggak ada yang mau investasi di sana. Bahkan katanya mau dipersulit, faktanya ngemis-ngemis kita. Buyback Indosat tuh hoax teman-teman. Ada 10 juta lapangan kerja. Ini janjinya Jokowi 10 juta lapangan kerja. Anaknya malah janji 19 juta lapangan pekerjaan. Lebih tolol lagi anaknya. Tidak bagi-bagi jabatan, faktanya ya Allah, keluarganya, saudaranya, kalau bisa tukang sapu, supir, semuanya masuk gara-gara dia tuh. Kabinet ramping, alah, sekarang diterusin sama Prabowo, makin gemoy, makin gemuk. Ini warisannya juga masih banyak, warisan Jokowi di kabinetnya Prabowo. Penguatan KPK, faktanya KPK dilemahkan untuk melindungi keluarganya, terkhusus Bobi Nasution yang terlibat tambang dengan Erlangga sampai sekarang nggak diusut. Besarkan Pertamina dalam 5 tahun, bukan besar malah korupsi, 900 triliun, bahkan hampir 1.000 triliun. Cetak 3 juta lahan pertanian, apa faktanya para petani? Nggak ada yang makmur dan sejahtera. Buka bank tani, nggak ngerti ini ada di mana banknya sekarang. Swasembada pangan, faktanya nggak ada swasembada pangan teman-teman, semuanya impor. Bahkan Bulog lagi banyak aja masih impor beras. Pertumbuhan ekonomi 8%, jangankan 8%, nyentuh 5% aja itu berat banget. Ekonomi meroket, bukan meroket tapi terjun bebas. Dolar 10.000, boro-boro dolar itu terakhir dia ngejabat 16.000. Ini udah setara dengan 98. Tidak menaikkan BBM, tai. Premium hilang, ganti pertalite dari 7.000, dari 6.500 jadi 10.000. Tidak menaikkan, aduh, tidak impor garam. Apa? Tidak impor gula, kita tidak impor garam kita melimpah. Kita hidup di lingkungan laut tapi kita masih impor gula tuh. Kasusnya Tom Lembong yang diseret gara-gara apa? Impor gula. Dari sekian banyak menteri yang impor gula, dia doang yang ditangkap. Emang ketahuan banget keselnya sama Tom Lembong kayaknya. Listrik murah, tai anjing. Zaman Prabowo aja nih dapat listrik diskon 50%, zaman Jokowi apa? Minyak mentah turun, BBM ikut turun, tai kucing. Ini alasan aja, anak saya tidak tertarik politik. Nggak ada yang tertarik Pak. Satu yang jadi ketua partai, terus belum lagi menantu Bapak jadi wali kota, terus jadi gubernur. Terus anak Bapak yang katanya nggak tertarik sama politik, yang hidupnya katanya sibuk banget, nggak ada urusan sama urusan politik, sekarang jadi wakil presiden jalur MK. Itu juga kalau MK-nya nggak ada pamannya nggak bakalan lolos dia. Banyak lagi cok. Kalau satu berita bohong penjara. Jadi gini ya,
Kalau Luhut sedih karena jasa Jokowi itu seolah dilupakan. Bikin jalan tol infrastruktur tuh nggak semuanya duit negara, bahkan lebih banyak duit swasta. Jadi gak ada yang bisa dibanggain dari itu. IKN investornya itu udah ngamuk-ngamuk tuh yang dari swasta tuh. Malah yang ada cuma ngabisin anggaran. Sekarang aja udah setengah jalan, perawatannya tuh udah mahal banget. Sekarang apa yang mau dibanggain dari hasil kerja 10 tahun Jokowi? Mana jasa yang mana? Bukan seolah dilupakan, emang kebanyakan bohongnya, kebanyakan janjinya yang gak ditepatin, kebanyakan dustanya dia sebagai orang politik. Kebanyakan pencitraan, kebanyakan bawa kamera, kebanyakan narsis di depan kamera, itu dia. Jadi gak ada jasa dia yang wah-wah banget tuh, gak ada. Bikin bansos itu, ya itu duit rakyat balik ke rakyat. Itu pun dia ngegelontorin bansos di momen-momen tertentu. Apalagi pas mau pemilu 2024 kemarin. Luar biasa. Demi anaknya jadi wakil presiden. Jadi mohon maaf ini mah. Boleh dicek dah. Cek aja jasa Jokowi apa. Coba cek dah. Banyakan mana sama bohongnya dia. Dalam keyakinan saya nggak mungkin lah Prabowo itu lupa dengan jasa-jasa Jokowi gitu. Karena ya terlalu banyak gitu. Prabowo jadi menteri tahun 2019, kemudian kadernya juga jadi menteri, dia jadi capres, partainya naik suaranya, dan semua itu berkat dukungan dari Pak Jokowi, karena Pak Jokowi punya kekuasaan waktu itu di pemilu 2024, karena beliau masih menjadi presiden. Dan sebagai konsekuensinya, suara PD Perjuangan sampai harus turun, karena semua langkah-langkah Pak Jokowi. Jadi, kalau kemudian Pak Prabowo lupa hari ini, kayaknya nggak mungkin. Kayaknya loh ya, nggak tahu kalau aslinya. Tapi, ya memang kalau dari pertemuan yang pernah berlangsung antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, emang udah lama sih nggak ketemu ya. Pak Jokowi, Pak Prabowo terakhir ketemu itu seingat saya pada bulan Ramadan, sudah beberapa bulan yang lalu ya. Emang udah lama, tapi ya kan tidak berarti lupa gitu ya. Ya mungkin Pak Prabowo dengan kesibukannya sekarang masih kunjungan ke luar negeri gitu kan. Jadi belum bisa untuk menjenguk Pak Jokowi. Jadi ya saya berharap Pak Jokowi tidak sedih gitu ya, tidak kemudian kecewa atau menganggap orang-orang melupakan jasa-jasanya. Jangan gitu, karena nggak ada yang lupa dengan jasa Pak Jokowi. Rakyat biasa, Pak Prabowo, menteri-menteri, ketua partai, kemudian ketua relawan, semuanya ingat dengan Pak Jokowi. Cuma memang sampai sekarang yang jenguk belum seberapa. Cuma Pak Luhut, Pak Pratikno, dan Pak Muhadjir gitu kan. Ya tunggu aja, mungkin setelah ini juga mereka akan menjenguk satu persatu, terutama yang terpenting adalah jengukan atau kunjungan dari Presiden Prabowo. Jadi ya kalau Pak Jokowi sampai merasa sedih, kemudian cerita kepada Pak Luhut juga menyampaikan bahwa Pak Jokowi sedang sedih karena ada orang melupakan jasa-jasanya yang sangat luar biasa. Percayalah, itu semua adalah imajinasi negatif yang ada dalam pikiran Pak Jokowi, karena semua orang ingat dengan Pak Jokowi. Ini pesan khusus untuk para ternaknya Pak Mulyono. Jika kalian bangga terhadap Pak Mulyono karena faktor bansos atau pembangunan, sadaro pembangunan bansos itu hasil dari ngutang, sedangkan utang negara yang menanggung kalian sebagai rakyat, bukan Pak Mulyono. Dari kasus Tom Lembong, seharusnya kalian sadar, bisa melihat siapa Pak Mulyono. Kejamnya, bangsatnya Pak Mulyono itu ketika berpolitik, kasus sekecil apapun ketika lawan politiknya tidak mengikuti arahannya akan diproses. Contohnya Tom Lembong. Tapi ketika kasus tersebut melibatkan Pak Mulyono, tiba-tiba Tom Lembong yang sudah didakwa tersangka tiba-tiba dibebaskan. Beginilah kualitas penegak hukum di negara Indonesia. Kalau kalian sebagai rakyat tetap menjadi orang tolol, bangga terhadap Pak Mulyono, hancur negara Indonesia. Karena saya tahu kalian itu buta politik, nggak paham tentang politik. Yang kalian tahu hanyalah orangnya Pak Mulyono itu baik karena banyaknya bansos, bantuan, pembangunan. Tapi kalian nggak sadar pembangunan tersebut, bansos tersebut hasil dari ngutang. Ngutang tersebut yang menanggung kalian, bayar pajak. Paham dong?